teman-teman, selamat datang di video saya. Hari ini kita akan membahas fonotaktik, yaitu aturan menarik di balik bagaimana sih bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia ini bisa membentuk sebuah kata yang terdengar alami dan benar. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aisyah Aurelia dengan nomor NPM belakang 079 dari kelas 1B. Pada materi fonotaktik kali ini, di mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Cutnur Aini, saya akan menjelaskan dengan contoh-contoh sederhana dari mulai kata pendek hingga kata yang berimbuhan. Nah, agar mudah dipahami, ayo simak video ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk pembahasan pertama, kita masuk ke bagian pengertian fonotaktik. Fonotaktik adalah cabang fonologi yang mempelajari aturan dalam suatu bahasa tentang kombinasi bunyi atau fonem yang diperbolehkan untuk membentuk kata-kata yang valid. Aturan ini membentuk struktur suku kata seperti posisi konsonan dan vokal, serta urutan bunyi yang dapat muncul di awal, tengah, atau akhir kata. Fonotaktik ini membantu membedakan kata-kata yang alami dari yang tidak dalam bahasa tertentu. Nah, ini tuh ada beberapa contohnya. Yang pertama ini ada contoh kata buku. B-U-K-U. Nah, ini tuh kata yang valid. Jadi dia mengikuti aturan umum, konsonan di awal, vokal di tengah, dan konsonan di akhir suku kata. Ada juga kata yang tidak valid, ini B-K-K-U. Ini tidak alami karena kurang vokal untuk membentuk suku kata yang lengkap. Jadi dia ini melanggar aturan fonotaktik. Konsonan tidak diperbolehkan bertumpuk tanpa vokal di aturan. Selanjutnya itu ada silaba atau suku kata. Ini adalah unit bunyi terkecil dalam kata yang diucapkan sebagai satu kesatuan napas. Setiap silaba biasanya memiliki inti berupa vokal atau bunyi hidup yang biasa didahului atau diikuti oleh konsonan atau bunyi mati. Silaba membantu membagi kata menjadi bagian-bagian yang mudah diucapkan, dan aturannya terkait dengan fonotaktik dalam bahasa tertentu. Nah, dalam bahasa Indonesia, silaba umumnya sederhana. Konsonan vokal atau yang biasa dilogokan sebagai C sama V, kalau bisa lah vokal saja atau V, atau dengan konsonan tambahan kayak C, V, C, seperti itu. Nah, ini tuh ada contohnya dari kata rumah. Terbagi menjadi dua silaba atau dua suku kata. Ru, R-U, C-V, dan mah, M-A-H. C, V, C. Nah, jadi inti vokalnya adalah U dan A. U dalam kata RU dan A dalam kata MAH atau mah. Jadi kalau misalnya disatuin menjadi rumah. Selanjutnya kata kucing. Dia ini dua silaba, KU, CV dan CING. Itu CVC. Inti vokalnya ada di U dan I. U dalam kata ku dan i dalam kata cing. Selanjutnya ada kata air. Ini satu silaba ya. Jadi air itu udah termasuk dari C sama V atau konsonan dan vokal, dengan vokal EI sebagai inti. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan asimilasi. Nah, ini tuh adalah proses fonetik di mana satu bunyi dalam kata berubah untuk menyerupai bunyi tetangga, baik secara progresif atau bunyi sebelumnya mempengaruhi setelahnya, maupun secara regresif, bunyi setelahnya mempengaruhi yang sebelumnya. Ini terjadi untuk memudahkan pengucapan dan membuat kata terdengar lebih alami. Sering sekali ini tuh dibikin tanpa sadar gitu teman-teman. Asimilasi umum dalam banyak bahasa dan terkait dengan fonologi. Kayak semisalnya bunyi asli kambing, asimilasinya bunyi M nasal mempengaruhi huruf B yang plosif menjadi lebih mirip nasal, sehingga B terdengar seperti M dalam pengucapan cepat, kayak kambing, tapi kalau cepat kambing, jadi kayak M gitu, jadi malah kebaca seperti kamping, padahal harusnya itu kambing, tapi karena dia ini mempengaruhi, jadi kalau dibaca cepat itu menjadi kamping, seperti itu teman-teman. Jadi itu memudahkan transisi dari M ke B. Nah, selanjutnya itu ada bunyi asli sepatu. SEPATU, asimilasi bunyi dari P atau bilabial bisa berubah lebih mirip T atau alveolar jika diucapkan cepat seperti sepatu. Sepatu itu
terdengar seperti sefatu. Sefatu, padahal harusnya sepatu. Kalau lembaga kan sepatu, cuma kalau cepatnya di sefatu, seperti itu. Nah, asimilasi tempat artikulasi di mana posisi lidah menyesuaikan tempat pengucapan yang efisien. Jadi, pendengaran kata sepatu atau sefatu itu dipengaruhi oleh posisi lidah. Selanjutnya kita masuk ke fonotaktik dengan kata 4 huruf. Tadi kan seperti kata buku. Selanjutnya ini ada contoh kata kata atau KATA. Ini tuh valid karena mengikuti pola cevi-cevi dengan vokal yang memisahkan konsonan. Mengapa valid? Bunyi K dan T sebagai konsonan dan A sebagai vokal. Karena posisinya KATA, jadi itu tuh antara konsonan dan vokal itu memiliki posisi yang valid dan membuatnya alami seperti itu. Jika KTAT atau ketat itu tidak valid karena konsonan bertumpuk tanpa vokal. Selanjutnya, fonotaktik lebih dari 4 huruf. 2 contoh sebelumnya itu cukup dari 4 huruf, yaitu buku dan kata. Selanjutnya lebih dari 4 huruf. Fonotaktik ini bisa lebih kompleks seperti cevi, cevi, cevi atau dengan suku kata tambahan. Aturan tetap vokal sebagai inti dan konsonan di pinggir. Contoh kata rumput, RUMPUT. Struktur cevi, cevi, cevi dengan 2 suku kata bunyi R dan M sebagai konsonan dan U sebagai vokal. Nah, kenapa ini valid? Karena panjangnya memungkinkan variasi tetapi tetap mengikuti aturan agar tidak terdengar aneh. Kalau terdengar aneh itu seperti remput atau RMPUT itu melanggar karena kurangnya vokal di antara R dan M. Selanjutnya ada fonotaktik berimbuhan asing. Imbuhan asing berarti afiks dari bahasa lain yang diserap, seperti isme atau logi. Fonotaktiknya harus menyesuaikan dengan bahasa Indonesia, tapi bisa lebih kompleks karena bunyinya terdengar asing. Contoh katanya kapitalisme, KAPITALISME berimbuhan isme dari bahasa asing. Strukturnya cevi, 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 bunyi K dan P sebagai konsonan, vokal A dan I sebagai inti. Ini kenapa valid? Meski panjang, aturan fonotaktik dalam bahasa Indonesia ini menerimanya karena sering digunakan, tetapi pengucapannya bisa disesuaikan. Misalnya, isme terdengar seperti isme. Selanjutnya ada imbuhan depan prefiks seperti me dan di atau ke. Fonotaktiknya menambah konsonan atau vokal di awal tetapi harus sesuai aturan agar kata baru valid. Contoh kata membaca, MEMBACA, prefiksnya itu me pada baca. Strukturnya cevi, strip cevi, cevi. Bunyi M sebagai konsonan awal, vokal E sebagai inti. Kenapa valid? Karena prefiks menambah suku kata tanpa melanggar aturan, seperti konsonan tidak bertumpuk berlebihan. Selanjutnya ada fonotaktik berimbuhan akhir atau sufiks seperti an, i, atau kan. Fonotaktiknya ini menambah bunyi di akhir, sering membuat struktur cevi, c atau cevi. Contoh pada kata makanan atau MAKANAN, sufiks an pada makan terstruktur cevi, cevi, cevi. Bunyi N sebagai konsonan akhir dan vokal A sebagai inti. Kenapa ini valid? Karena sufiks menambah panjang tapi tetap alami, karena vokal memisahkan konsonan. Selanjutnya fonotaktik bertimbuhan awal dan akhir atau fonotaktik kombinasi prefiks dan sufiks seperti me dan kan atau di, i. Fonotaktiknya lebih kompleks dengan struktur kata yang bertambah tetapi harus tetap mudah diucapkan. Contoh pada kata dikerjakan, prefiks di dan sufiks kan pada kata kerja, struktur cevi, 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 bunyi D dan K sebagai konsonan, vokal I dan E sebagai inti. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang fonotaktik dengan berbagai imbuhan. Fonotaktik penting untuk memahami mengapa kata-kata terdengar benar atau salah. Mungkin segitu saja video dari saya. Saya Jasmine Aurelia. Terima kasih.